Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina Haryati SE MKS selaku dosen mata kuliah AKM 2 kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil rangkuman mata kuliah kelompok kami terkait chapter 22 yaitu Accounting Change and Error Analysis. Tapi sebelum itu izinkan kami dari kelompok 4 ini untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya Nafisa Ali Ramadhani dengan NPM akhir 234. Saya Salwa Pakwita Dametri dengan NPM 2401 301 0017. Perkenalkan, namaku Rosabella Ervini Prayogo dengan nomor NPM akhir 29. Perkenalkan, nama saya Alisa Dahayu Gayatri dengan NPM akhir 135. Perkenalkan, saya Nadia Aurelia dengan 3 digit NPM terakhir 137. Perkenalkan, nama saya Naura Saldi Firdaus dengan NPM 240 130 10 218. Perkenalkan, nama saya Aisyah Linda Putri dengan NPM 3 digit terakhir 229. Saya Nikita Putri Sirodia dengan nomor NPM akhir 230. Pertama, saya akan membahas tentang perubahan kebijakan akuntansi, di mana ini terjadi ketika perusahaan beralih dari satu metode yang diterima ke metode lain. Misalnya, dari rata-rata ke FIFO untuk persediaan atau dari cost recovery ke percentage of completion, di mana untuk pengakuan pendapatan. Namun, beberapa kondisi ini tidak dianggap sebagai perubahan kebijakan, seperti penerapan metode baru untuk item yang baru muncul, ataupun ketika suatu pos yang sebelumnya tidak material menjadi material. Jika kebijakan lama ternyata salah diterapkan, maka hal tersebut ini dikategorikan sebagai koreksi kesalahan, bukan perubahan kebijakan. Selanjutnya ada pendekatan pelaporan perubahan kebijakan, di mana ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan current, terus kedua pendekatan retrospektif, lalu yang terakhir ada pendekatan prospektif. Di mana yang pertama ada pendekatan current, di mana melaporkan efek kumulatif langsung pada laba rugi tahun berjalan tanpa mengubah laporan masa lalu, namun dapat mengganggu konsistensinya. Sedangkan yang kedua pendekatan retrospektif, di mana menyesuaikan laporan tahun sebelumnya seakan-akan kebijakan baru sudah digunakan sejak awal, sehingga informasi ini akan lebih konsisten. Ini merupakan pendekatan yang direkomendasikan oleh IASB. Lalu yang terakhir ada pendekatan prospektif, di mana hanya diterapkan untuk periode ketika perubahan terjadi dan ke depan, tanpa mengubah laporan sebelumnya, sehingga lebih praktis tetapi mengurangi keterbandingan historis. Selanjutnya, tantangan perbandingan dalam perubahan akuntansi, di mana perubahan akuntansi ini dapat menimbulkan masalah keterbandingan ketika investor mencoba menilai kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, di mana perusahaan ini sering menghadapi perubahan standar akuntansi baru, dan karena tanggal penerapannya ini berbeda-beda, hasil laporan keuangan antar perusahaan ini menjadi sulit dibandingkan. Di mana antara 2019 sampai 2021 banyak standar baru mulai berlaku, seperti IFRS 16 dan IFRS 17, serta perubahan definisi materialistis. Nah, beberapa perusahaan ini juga memilih untuk mengadopsi standar lebih awal, sehingga perbedaan antar perusahaan semakin besar dan membuat analisis tren menjadi kurang konsisten. Nah, pendekatan retrospektif dalam perubahan kebijakan akuntansi. Nah, walaupun idealnya suatu kebijakan akuntansi ini digunakan secara konsisten dari tahun ke tahun, perubahan tetap perlu dilakukan ketika lingkungan bisnis berubah atau ketika standar IFRS mewajibkan metode tertentu. Nah, IASB ini mengizinkan perubahan kebijakan jika perubahan tersebut diwajibkan oleh standar baru, atau jika dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan mencerminkan kondisi perusahaan secara lebih akurat. Misalnya, perubahan metode persediaan dari rata-rata ke FIFO untuk mencerminkan nilai yang lebih realistis. Lalu proses pelaporan retrospektif, di mana ketika perusahaan ini mengubah kebijakan akuntansi,
IFRS ini mengharuskan perusahaan ini menyusun ulang laporan keuangan periode sebelumnya agar konsisten dengan kebijakan yang baru. Selain itu, perusahaan perlu menyesuaikan nilai tercatat aset, liabilitas, dan saldo laba pada awal tahun penyajian. Contohnya, ketika Carrefour mengganti metode penilaian persediaan pada tahun 2022, laporan tahun 2020 dan 2021 ini harus disesuaikan menggunakan metode baru dan saldo laba sebelum 2020 juga diperbaiki untuk mencerminkan perhitungan yang konsisten. Selanjutnya, studi kasus perubahan metode pengakuan pendapatan, di mana Denson SA sebelumnya menggunakan metode cost recovery untuk kontrak konstruksi, yaitu metode yang tidak mengakui laba sampai biaya tertentu tertutupi. Nah, pada tahun 2022 ternyata perusahaan ini beralih ke metode presentasi of completion, di mana mengakui pendapatan secara bertahap sejalan dengan progres proyek. Perubahan ini tuh menimbulkan perbedaan laba antara metode lama dan metode baru dari tahun 2020 hingga 2022, dan selisih tersebut ini perlu dihitung kembali termasuk dampak pajaknya. Setelah dihitung, efek kumulatif ini sebesar 132.000 euro harus dicatat dalam saldo laba, sementara akun construction in process dan deferred tax liability juga disesuaikan untuk mencerminkan dampak perubahan kebijakan akuntansi tersebut. Kita membahas tentang perubahan dalam kebijakan akuntansi, di mana pengungkapan utama yang perlu dilakukan yaitu 1. Hakikat atau sifat dari perubahan dalam prinsip akuntansi. 2. Alasan-alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi yang baru dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan reliable atau andal. Ketiga, untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang telah dilakukan atau sejauh dapat dilakukan, jumlah penyesuaiannya itu ada A dan B, yaitu yang A untuk tiap lini item laporan keuangan yang terdampak, dan B yaitu EPS dasar dan EPS dilusian. Yang keempat, jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum semua perubahan dilaporkan atau sejauh dapat dilakukan. Penyesuaian saldo laba, di mana before change tabelnya itu menunjukkan saldo laba apa adanya tanpa perubahan metode. Nah, sebenarnya tabel ini tuh saldo laba yang dihitung berdasarkan metode lama atau yang disebut dengan cost recovery, di mana saldo laba awal tahun 2017 itu senilai 1.360.000, tahun 2018 senilai 1.600.000, dan tahun 2019 senilai 1.696.000. Nah, setelah kebijakan diubah, IFRS itu mewajibkan semua perusahaan untuk menghitung ulang tahun-tahun sebelumnya seolah-olah menggunakan metode baru, yaitu percentage of completion, yang dimana ketika dihitung ulang saldo laba awal 2018 versi metode baru itu ternyata senilai 1.720.000, dan sedangkan saldo awal tahun 2018 versi metode lama itu hanya 1.600.000, di mana selisihnya ini merupakan efek kumulatif perubahan kebijakan. Jadi tinggal dikurangi aja. Jadi 1.720.000 dikurangi 1.600.000 menghasilkan 120.000, yang 120.000 itu disebut dengan kumulatif efek difference, yaitu penyesuaian saldo laba awal akibat perubahan metode akuntansi. Nah, after change-nya itu pada retained earning statement 120.000 tadi itu dimasukkan ke the new method of accounting for construction contracts, dan akhirnya net income tahun 2018 itu setelah disesuaikan ulang menjadi 108.000, dan retained earnings Desember 31 pada tahun 2018 itu menjadi 1.828.000 dari 1.720.000 ditambah 108.000. Perubahan akuntansi retrospektif metode persediaan, di mana contohnya itu ada selama ini Lancer Company melakukan pencatatan atas persediaannya dengan menggunakan metode average cost pada tahun 2022. Perusahaan memutuskan untuk mengubah metodenya menjadi FIFO karena manajemen berkeyakinan bahwa metode ini tuh akan dapat menyediakan pengukuran yang lebih tepat untuk menghitung biaya persediaan, di mana informasi tambahannya itu seperti yang di tabel. Yang pertama, itu Lancer Company memulai kegiatan pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, pada tanggal ini pemegang saham itu berinvestasi sebesar 100.000 ke dalam usaha untuk ditukar dengan saham biasa. Kedua, seluruh penjualan, pembelian, dan beban operasi selama periode 2020 sampai 2022 dilakukan melalui transaksi tunai. Nah, arus kas Lancer selama periode tersebut ini ada di seperti poin nomor 2. Kemudian yang ketiga, sejak awal Lancer itu menggunakan metode average cost dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, persediaan dihitung berdasarkan metode average cost dan FIFO untuk periode
2020 sampai 2022, dan nominalnya ada di poin nomor 4. Dan yang kelima, harga pokok penjualan berdasarkan average cost dan FIFO untuk periode 2020 sampai 2022 itu sama kayak yang di poin nomor 5 pada tabel. Dan yang keenam, EPS itu tidak disebutkan dalam laporan laba rugi. Dan yang ketujuh, seluruh dampak pajak atas ilustrasi ini tuh dapat diabaikan. Nah, oke, menyambung penjelasan dari teman saya, di sini saya akan menjelaskan terkait ilustrasi dari bagaimana caranya nanti bila dilaporkan dalam financial statement dengan menggunakan average cost atau dengan biaya rata-rata. Nah, jadi di sini itu bagaimana laporan keuangan Lancer Company itu terlihat jika perusahaan ini tuh tetap menggunakan metode average cost sejak tahun pertamanya, yaitu tahun 2020. Nah, jadi ini tuh penting karena menjadi dasar perbandingan sebelum perusahaan mengganti metodenya nanti jika ke FIFO atau first in first out. Nah, nantinya saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini untuk financial statement-nya saya akan menjelaskan dulu terkait income statement atau yang biasa kita sebutkan dengan laporan laba rugi. Nah, jadi income statement ini menghitung harga pokok penjualan atau HPP menggunakan biaya rata-rata unit yang tersedia. Jadi bila harga pembelian naik setiap tahun atau terjadinya inflasi, maka average cost ini tuh nantinya akan menghasilkan HPP lebih tinggi dan labanya itu bakal lebih rendah. Nah, secara rinci itu akan saya jelaskan per tahunnya. Jadi pada tahun 2020 ada penjualan sebesar $300.000, kemudian HPP-nya itu sebesar 80.000 atau cost of goods sold. Selanjutnya itu operating expense atau biaya beban operasi sebesar 100.000 dan laba bersih pada tahun 2020 itu sebesar $120.000. Kemudian tahun 2021 itu kurang lebih sama metodenya, yaitu HPP average meningkat menjadi $100.000 karena harga beli barang yang naik sebesar 20.000 dan laba bersihnya itu turun ke harga $100.000. Kemudian untuk tahun 2022 maka HPP average ini tuh dikurangi dengan cost of goods sold sebesar $113.000 dan laba bersih ini tuh semakin turun dari tahun 2020 sampai tahun 2022 itu turun sebesar $87.000, sehingga average cost ini tuh sebenarnya bakal menaikkan laba ketika harga pembelian itu nantinya akan semakin meningkat karena biaya barang dijual itu tuh lebih ditarik ke atas gitu loh, lebih meningkat. Selanjutnya kita akan membahas terkait retained earnings. Oke. Nah, untuk retained earnings sendiri itu pada dampak ke laba ditahannya, maka tahun 2020-nya itu tuh akan meningkat sebesar 120.000 dan untuk tahun 2021 naik menjadi $220.000 karena ada penambahan laba sebesar 100.000 tahun 2021 itu. Kemudian untuk tahun 2022 karena ada laba juga sebesar 87.000 jadi meningkat sebesar 307.000. Nah, artinya semua akumulasi laba ditahan pun lebih rendah karena metode average cost ini tuh menghasilkan laba lebih rendah di setiap tahunnya. Nah, selanjutnya itu ada statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Nah, jadi di sini persediaan itu dihitung dengan average cost kan, sehingga nilainya itu bakal lebih rendah nanti. Tahun 2020 itu sebesar 10.000 persediaannya. Kemudian tahun 2021 sebesar 20.000, untuk tahun 2022 persediaan sebesar 32.000. Nah, untuk kasnya akan meningkat sebesar 210, 300 sampai 375.000 setiap tahunnya. Jadi kasnya itu meningkat. Nah, kemudian untuk total aset di sini tinggal inventory ditambah sama kas. Jadi 220.000 untuk tahun 2020, 2021 sebesar $320.000, kemudian untuk tahun 2022 sebesar $407.000. Nah, untuk share capital atau modalnya tadi kan dibagi rata yaitu 100, 100, 100. Kemudian ada retained earning di sini. Itu lebih rendah karena apa? Karena itu menggunakan metode average cost sebesar 120.000, 220.000 dan 307.000. Nah, ini tuh diperoleh dari kita sebelumnya kan sudah menghitung retained earning gitu. Jadi tinggal ditambah aja antara share capital sama retained earning. Tinggal
Totalnya tahun 2020 itu 220.000, kemudian untuk tahun 2021 sebesar 320.000, kemudian untuk tahun 2022 sebesar 407.000. Nah, kemudian untuk yang terakhir kita di sini menghitung cash flow atau arus kas. Jadi kalau misalnya kita menghitung arus kas, ini tuh tidak berubah karena cash flow itu dipengaruhi sama transaksi kas. Nah, metode penilaian persediaan itu hanya menggeser pengakuan biaya, bukan dari arus kas aktualnya. Jadi di sini kita kan dari awal sudah mengetahui ada pembelian sebesar $300.000 setiap tahunnya, kemudian pembelian sebesar 90.000 pada tahun 2020, kemudian tahun 2021 sebesar 110.000, tahun 2022 sebesar 125.000, dan ada beban juga, beban operasi di sini setiap tahunnya rata 100.000, tinggal ditambah aja. Dan kemudian kita menemukan kas bersih untuk aktivitas operasi, sebesar tahun 2020 itu sebesar 120.000, kemudian tahun 2021 itu sebesar 90.000, dan terakhir tahun 2022 itu sebesar 75.000. Nah, di sini itu tahun 2020 ada kegiatan financing activities, yaitu pembagian saham sebesar 100.000. Jadi penurunan kas pada tahun itu untuk financing activities sebesar 210.000, dan yang 2021 sama 2022 itu tetap. Nah, di sini kita peroleh atau kita ketahui kalau net cash pada arus kas itu tahun 2020 sebesar 210.000, untuk tahun 2021 sebesar $300.000, dan tahun 2022 sebesar $375.000. Nah, tersebut itu adalah perhitungan untuk financial statement dari Launcher Company menggunakan metode rata-rata atau average cost. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode FIFO. Tadi kan sudah saya jelaskan terkait average cost atau biaya rata-rata. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bila si Launcher Company itu menggunakan FIFO sedari awalnya. Nah, kalau FIFO kan first in first out, yang mana itu barang keluar, barang yang masuk terlebih dahulu nantinya itu akan menjadi barang yang keluar juga terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalnya pada perusahaan ini kita menghitung laba ruginya dulu. Nah, untuk FIFO, barang yang dijual ini tuh berasal dari pembelian paling awal seperti yang saya bilang tadi, yang nantinya itu justru harganya paling rendah. Nah, maka FIFO itu akan menghasilkan HPP yang lebih rendah. HPP-nya itu rendah, tapi labanya itu bakal lebih tinggi. Karena apa? Karena memang kita akan mengeluarkan barangnya yang paling kita pertama beli terlebih dahulu gitu. Nah, untuk income statement-nya di sini secara rinci akan saya jelaskan. Untuk tahun 2020, HPP FIFO ini tuh dari cost of goods sold, bisa dibilang seperti itu $78.000, yang mana itu bakal lebih rendah 2.000 jika dibandingkan dengan HPP-nya average cost yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian kita tinggal menambahkan aja dari $300.000 dikurangi sama HPP-nya yaitu 78.000 dan ditambahkan dengan 100.000 atau yang bisa disebut dengan beban operasi. Bukan ditambah tapi dikurangi. Jadi penjualan itu dikurangi dengan COGS dan dikurangi dengan biaya operasi. Menemukan hasilnya untuk net income pada tahun 2020 itu sebesar 122.000. Kemudian untuk tahun 2021 sama, salesnya 300.000 dikurangi dengan COGS sebesar 97.000, kemudian dikurangi dengan biaya operasinya sebesar 100.000. Jadi biaya laba rugi pada tahun 2021 itu sebesar 103.000. Nah, kemudian untuk tahun 2022 ini tuh 300.000 dikurangi dengan COGS 111.000 dan dikurangi dengan biaya operasi sebesar 100.000, ditemukan hasilnya 89.000. Nah, di sini kita sudah menemukan laba rugi. Selanjutnya adalah menghitung retained earning. Untuk retained earning sendiri itu kita tinggal menambahkan aja dari tahun yang sebelumnya dengan hasil dari laba rugi yang sudah kita hitung tadi. Jadi kalau misalnya tahun 2020 kita menemukan
laba bersihnya sebesar 122.000. Jadi kita temukan kalau retained earningnya sebesar 122.000. Kemudian untuk tahun 2021 kita akan punya retained earning di awal 122.000 dan ditambah dengan laba rugi yang sudah kita hitung sebelumnya sebesar 103.000. Jadi kita peroleh totalnya sebesar 225.000. Dan untuk tahun 2022 juga sama, yaitu di awal kita memiliki saldo sebesar 225.000 dan ditambah dengan laba bersihnya yang tadi sudah kita hitung untuk tahun 2022 sebesar 89.000 dan diperoleh totalnya yaitu 314.000 untuk retained earning pada tahun 2022. Nah, kemudian ada statement of financial position. Nah, jadi kalau financial position di sini kita tinggal menambahkan aja antara persediaan kemudian ditambahkan dengan kas yang kita peroleh. Nah, jadi kalau inventory-nya tadi kan kita udah menemukan pada tahun 2020 itu sebesar $12.000, kemudian untuk tahun 2021 sebesar $25.000 dan 2022 sebesar $39.000. Nah, itu ditambah kas yang kita miliki sehingga total asetnya sebesar 222.000, tahun 2021 sebesar 325.000 dan untuk tahun 2022 sebesar 414.000. Nah, untuk share capitalnya sendiri kan kita udah peroleh rata di awal sebesar $100.000 setiap tahunnya, dan retained earningnya tadi kita sudah hitung sebelumnya di awal kalau misalnya tahun 2020 itu sebesar 122.000, tahun 2021 sebesar $225.000, tahun 2022 sebesar $314.000. Nah, di sini kita peroleh balance ya antara total aset dan total liabilitasnya itu sama dari setiap tahunnya. Oke. Selanjutnya yang terakhir ini kita menghitung cash flow. Sebentar. Nah, menghitung cash flow di sini kita menggunakan metode FIFO kan. Metode FIFO seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya barang yang kita miliki nantinya itu akan keluar duluan. Jadi untuk pembeliannya kita kan sudah mengetahui kalau setiap tahunnya itu rata sebesar $300.000. Untuk pembeliannya tanggal 2020 sebesar 90.000, tahun 2021 sebesar 110.000 dan untuk tahun 2022 sebesar 125.000. Nah, untuk biaya operasinya juga sama sebesar 100.000 setiap tahunnya dan kita peroleh kalau laporan kas menggunakan aktivitas operasi ini tuh 110.000 untuk tahun 2020, tahun 2021 sebesar 90.000 dan tahun 2022 sebesar 75.000. Nah, di sini ada financing aktivitas itu atau aktivitas keuangan sebesar 100.000 pada tahun 2020 aja. Tinggal di sini kita melihat kalau ada penurunan kas pada tahun tersebut sebesar 210.000 dan kemudian untuk tahun 2021 sebesar 90.000 dan untuk tahun 2022 sebesar 75.000. Nah, karena ada cash of beginning year yang sebelumnya itu pada tahun 2021 sebesar 210 dan tahun 2022 sebesar 300.000. Di sini kita tahu kalau misalnya tahun 2020 itu kita memiliki arus kas sebesar 210.000, untuk tahun 2021 sebesar $300.000, kemudian untuk tahun 2022 itu sebesar 375.000 seperti itu. Nah, itu tuh menggunakan metode FIFO bila perusahaan tersebut itu menggunakan metode tersebut. Nah, selanjutnya di sini penjelasan terkait dengan data for recording change in accounting policy. Nah, jadi di sini itu kita membandingkan bila kita menggunakan metode average cost dengan metode FIFO. Jadi dari data tersebut itu kita mengetahui nih berapa besar dampak kumulatif terhadap laba dari tahun-tahun sebelumnya jika perusahaan itu seolah-olah sudah menggunakan metode FIFO dari awalnya. Nah, di sini kita memiliki beberapa perbandingan atau perbedaan laba dari setiap tahunnya. Kalau tahun 2020 kita kan untuk metode average cost kita menggunakan memiliki laba sebesar 120.000. Kemudian jika kita menggunakan metode FIFO itu sebesar $122.000. Nah, di sini kita ketahui kalau selisihnya itu 2.000 dan artinya laba tahun 2020 itu seharusnya lebih tinggi 2.000 jika menggunakan metode FIFO. Nah, selanjutnya ada tahun 2021. Untuk tahun 2021 sendiri
average cost-nya itu kita menggunakan bila menggunakan average cost itu sebesar 100.000 untuk net income, dan untuk menggunakan metode FIFO kita memperoleh sebesar 103.000 bila menggunakan metode FIFO. Nah, jadi di sini kita peroleh selisih antara kedua metode tersebut sebesar $3.000. Jadi kalau misalnya tahun 2021 perusahaan itu juga bakal lebih untung $3.000 jika menggunakan metode FIFO. Nah, selanjutnya ada total at beginning of 2022. Nah, jadi itu maksudnya total di awal tahun 2022 sebesar, kita tinggal menambahkannya aja antara tahun 2020 sama tahun 2021. Jadi 120.000 ditambah 100. Kalau misalnya menggunakan metode average cost itu jadi $220.000. Kemudian untuk metode FIFO tinggal ditambah jadi $225.000. Nah, ini tuh juga memiliki selisih yang jelas. Kalau misalnya antara metode average cost dengan metode FIFO itu ada selisih sebesar $5.000. Nah, jadi kalau total cost di tahun 2022 itu sekitar 87.000, dan itu menggunakan average cost. Kalau misalnya menggunakan FIFO itu sebesar $89.000. Seperti itu. Nah, jadi kita itu harus menyesuaikan pada retail earning-nya ketika perusahaan itu menerapkan retrospective application. Nah, di sini itu akan ada perubahan persediaan. Nah, itu tuh pada akhir tahun 2021 inventory average cost sama dengan $20.000, dan inventory menggunakan FIFO itu sebesar $25.000, dan kita peroleh selisihnya sebesar $5.000. Nah, di sini ada jurnal pencatatan perubahan kebijakan atau retrospective application. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan jurnal kita peroleh kalau misalnya inventory itu sebesar 5.000 dari sisanya tadi antara kedua metodenya, dan pada kreditnya itu ada retained earning sebesar $5.000. Nah, jadi retained earningnya itu bertambah karena laba masa lalu tahun 2020 sampai 2021 itu seharusnya lebih besar 5.000 jika FIFO-nya itu digunakan dari awal. Nah, tidak ada akun lain yang berubah, hanya inventory dan retained earning karena pajak ini tuh diabaikan kalau dalam contohnya ini. Selanjutnya itu ada reporting a change in policy. Nah, jadi IFRS ini tuh mengatur 4 komponen utama dalam mengungkapkan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, jadi yang pertama itu adalah menjelaskan sifat perubahan. Nah, jadi jika ada perubahan, perusahaan itu mengubah penilaian persediaan dari average cost ke FIFO. Nah, ini tuh harus jelas dan disebutkan di catatan atas laporan keuangan atau CALK agar si accountingnya itu tahu kalau ada perubahan. Dari awal kita menggunakan average cost, kemudian lanjutannya kita menggunakan FIFO. Selanjutnya itu adalah menjelaskan alasan dari si perubahan. Nah, dalam kasus Lancer itu FIFO dianggap memberikan informasi yang lebih representationally faithful, dan FIFO ini juga mencerminkan biaya persediaan yang lebih mendekati harga pasar saat ini. Nah, ini tuh relevan untuk menggunakan laporan karena metode yang digunakan itu lebih akurat dan meningkatkan kualitas dari informasinya. Kemudian itu ada menyajikan ulang laporan tahun sebelumnya atau restatement. Nah, perusahaan itu harus menampilkan laporan 2021 berdasarkan FIFO-nya dan bukan lagi laporan 2021 berdasarkan average cost, karena kan tadi ada perubahan antara FIFO dan average cost. Nah, ini tuh menjaga konsistensi antar periode. Kalau misalnya tahun 2021 sudah menggunakan FIFO, maka sudah dijelaskan di awal menggunakan FIFO. Kemudian bila tahun selanjutnya tahun 2022 menggunakan average cost, maka jelaskan menggunakan average cost agar menjaga konsistensi antar periode, seperti itu. Selanjutnya ada menyajikan dampak kuantitatif dari perubahan. Nah, ini tuh jelas harus dijelaskan kalau misalnya dampak perubahan nominal pada inventory, COGS, net income atau retained earning itu jelas harus dijelaskan. Nah, ini kalau misalnya pada dampak Lancer itu kan kita ketahui inventory di akhir tahun 2021 itu tuh bertambah sebesar $5.000. Kemudian untuk retained earningnya di awal tahun 2021 bertambah $2.000, dan untuk labanya sendiri tahun 2021 meningkat jadi $3.000. Kemudian untuk tahun 2022 itu meningkat lagi sebesar $2.000. Nah, ini tuh memberi pengguna
nantinya itu gambaran jelas mengenai bagaimana perubahan metode ini tuh nantinya memengaruhi laporan keuangan. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya antara metode average cost dan metode FIFO ini tuh kita memperoleh kesimpulan bahwa kalau metode average cost itu menyebarkan biaya rata-rata ke HPP dan menghasilkan laba lebih rendah ketika harganya itu nanti naik. Nah, kalau metode FIFO ini tuh menggunakan biaya barang paling awal dan ini tuh mendapatkan laba perusahaan paling tinggi atau lebih tinggi dari si average cost. Tapi persediaan akhirnya itu juga bakal lebih tinggi seperti itu. Nah, mengapa sih IFRS itu mewajibkan retrospektif? Nah, ini tuh agar laporan keuangannya itu dapat dibandingkan antar periodenya dan kualitas informasinya itu jelas meningkat dan bakal mempengaruhi insight dari si pengguna atau si nantinya bila ada pemegang saham yang hendak mengambil saham di perusahaan kita seperti itu. Nah, pada slide ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai reporting a change in accounting policy atau pelaporan perubahan kebijakan akuntansi. Jadi, jika sebuah perusahaan itu mengubah kebijakan akuntansi, maka perusahaan tersebut itu harus mengungkapkan perubahan tersebut secara jelas di dalam laporan keuangannya. Tujuannya sendiri agar pengguna laporan keuangan ini tetap mendapatkan informasi yang konsisten, akurat, dan juga dapat dibandingkan antar periodenya. Nah, ada beberapa informasi yang wajib diungkapkan, di mana yang pertama adalah menjelaskan sifat perubahan kebijakan. Jadi perusahaan harus menyebutkan kebijakan lama, kebijakan baru, dan apa sih yang berubah gitu. Kemudian yang kedua adalah alasan perubahan tersebut dilakukan. Perusahaan itu harus menjelaskan kenapa kebijakan baru itu lebih tepat. Misalnya lebih menggambarkan kinerja perusahaan secara akurat, ataukah mengikuti standar IFRS terbaru, atau memberikan informasi yang lebih relevan. Kemudian yang ketiga adalah dampak perubahan pada laporan keuangan. Jadi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya menunjukkan perubahan pada setiap pos laporan keuangan dan dampak terhadap earning per share atau IPS-nya. Nah, kemudian yang keempat, harus mengungkapkan penyesuaian untuk periode sebelum yang disajikan. Jadi jika memungkinkan, perusahaan juga harus menghitung dampak perubahan pada tahun-tahun sebelum periode komparatifnya. Kemudian di sini ada contoh kasus dari Denson SA yang menjelaskan bahwa Denson SA ini mengubah metode pengakuan pendapatan kontrak panjang dari cost recovery ke percentage of completion. Nah, hal ini sehingga laporan tahun sebelumnya itu harus dihitung ulang. Dengan metode baru, laba tahun 2022 itu meningkat sebanyak 6.000 euro setelah pajak dan laba tahun 2021 meningkat 12.000 euro. Karena perubahan ini juga mempengaruhi laba tahun-tahun sebelum 2021. Saldo retained earnings pada tahun 1 Januari 2021 itu harus ditambah sebanyak 120.000 euro yang menunjukkan selisih kumulatif yang seharusnya diakui jika periode baru sudah diterapkan sejak awal. Nah, kemudian saya akan melanjutkan mengenai retained earnings adjustment. Jadi, di bagian ini itu menjelaskan bahwa ketika perusahaan mengubah kebijakan akuntansi secara retrospektif, maka dampak perubahan terhadap laba tahun-tahun sebelumnya itu juga harus dihitung dan dimasukkan sebagai penyesuaian saldo awal retained earnings. Nah, pada kasus Denson SA sebelumnya, perubahan metode dari cost recovery ke percentage of completion itu menyebabkan laba masa lalu sebelum 2021 seharusnya itu lebih tinggi sebanyak 120.000 euro. Nah, di dalam ilustrasi 22.4 ini menunjukkan kondisi sebelum penyesuaian ketika perusahaan masih memakai metode lama, yakni cost recovery dalam laporan sebelumnya. Nah, di sini perhitungannya ada retained earnings 1 Januari 2021, yakni percentage of completion itu 1.720.000 euro. Kemudian untuk retained earnings 1 Januari 2021 menggunakan cost recovery ini sebanyak 1.600.000 euro. Kemudian untuk cumulative effect difference-nya sebanyak 120.000 euro. Nah, untuk menghitung selisih kumulatifnya tinggal dikurangi saja 1.720.000 euro dikurangi 1.600.000 euro, yakni sebanyak 120.000 euro. Nah, artinya bila perusahaan sudah memakai metode percentage of completion dari dulu, retained earnings awal 2021 itu seharusnya lebih tinggi sebanyak 120.000 euro. Nah, jumlah ini yang nantinya dicatat sebagai adjustment to retained earnings. Nah, di sini untuk ilustrasi 22.5
itu menunjukkan laporan retained earnings yang sudah diperbaiki setelah perusahaan menerapkan metode baru secara retrospektif. Yang mana perhitungannya retained earnings awal 2021 itu kan awalnya dilaporkan 1.600.000 euro. Kemudian menambahkan penyesuaian kumulatifnya 1.600.000 ditambah 120.000 sama dengan 1.720.000 euro. Nah, kemudian menambahkan net income tahun berjalan. Net income tahun 2021 itu 108.000 euro. Ini menggunakan metode baru. Dan tahun 2022 net income-nya 120 euro. Nah, untuk tahun 2021 maka 1.720.000 euro ditambah 108.000 itu sama dengan 1.828 euro. Ini menjadi retained earnings Desember 31 2021. Untuk 2022, 1.828.000 ditambah 120.000 sama dengan 1.948.000. Ini menjadi retained earnings Desember 31 2022. Nah, kemudian di sini saya akan melanjutkan retrospective accounting change inventory methods. Nah, di sini sudah ada contoh Lancer Company yang menunjukkan perubahan metode perpindahan metode persediaannya. Yang mana sebelumnya Lancer Company ini menggunakan average cost dan mulai 2022 menggunakan FIFO. Mengapa? Karena FIFO ini dianggap lebih tepat menggambarkan nilai persediaan perusahaan tersebut. Di sini ada ilustrasi 22.6 yang memberikan informasi dasar yang diperlukan untuk menghitung ulang laporan laba rugi dan retained earnings ketika perusahaan mengubah metode penilaian persediaannya. Nah, kemudian di sini yang pertama ada informasi awal perusahaan. Lancer Company ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2020 dengan modal awal 100.000. Kemudian ada data penjualan, pembelian, dan biaya operasi untuk tahun 2020 hingga 2022. Yang mana di tabel itu menunjukkan penjualannya 300.000 setiap tahunnya, kemudian untuk pembeliannya itu meningkat dari 90.000, kemudian 110.000, dan kemudian 125.000. Untuk operating expense-nya 100.000 untuk setiap tahun, dan cash flow from operation itu berubah tiap tahunnya. Nah, untuk metode yang digunakan sebelumnya, perusahaan kan selalu memakai average cost method. Nah, kemudian ingin mengganti menjadi FIFO gitu kan. Karena ini change in accounting principle, maka laporan sebelumnya itu harus dihitung ulang. Kemudian kita bandingkan nilai persediaannya. Untuk tahun 2020 average cost-nya 10.000, FIFO-nya 12.000, maka selisihnya 2.000. Untuk 2021 average cost-nya 20.000, FIFO-nya 25.000, selisihnya 5.000. Untuk tahun 2022 average cost itu 32.000, untuk menggunakan FIFO itu 39.000, maka selisihnya 7.000. Nah, selisih ini itu dipakai untuk mengoreksi COGS, mengoreksi laba bersih, dan menyesuaikan retained earnings. Dimana dari data FIFO terlihat bahwa FIFO itu selalu memberi persediaan yang lebih tinggi, kemudian untuk COGS-nya lebih rendah, dan ternyata labanya lebih besar. Nah, untuk perbandingan COGS-nya ini dihitung ketika menggunakan average cost COGS tahun 2020 itu berapa, 2021 itu berapa, ketika menggunakan FIFO COGS juga berapa, maka bisa dilihat di sini selisihnya untuk tahun 2020 itu 2.000 lebih rendah, untuk 2021 3.000 lebih rendah, dan untuk 2022 itu 2.000 lebih rendah. Nah, di sini terlihat bahwa COGS FIFO lebih rendah sehingga laba akan lebih tinggi pada semua tahunnya. Kemudian di sini ada informasi mengenai tidak perlu IPS. IPS di sini tidak disajikan karena tidak diminta di dalam contoh ini. Kemudian juga pajak diabaikan, semua perhitungan tanpa mempertimbangkan pajak sehingga di sini lebih sederhana. Nah, selanjutnya di sini ada prospective reporting pada perubahan estimasi. Konsep utamanya adalah perubahan estimasi itu selalu diterapkan secara prospektif, yaitu mulai periode terjadinya perubahan tanpa mengubah laporan tahun-tahun sebelumnya. Nah, estimasi itu berubah karena munculnya informasi baru, data tambahan, ataupun pengalaman yang lebih baik, sehingga wajar jika penyesuaian itu hanya berlaku untuk periode mendatang. Kemudian IASB itu melarang perlakuan retrospektif karena akan menyebabkan ketidakstabilan laporan masa lalu dan mengacaukan perbandingan antar periode. Nah, dampak dari penerapannya yaitu jika perubahan hanya mempengaruhi tahun berjalan, maka langsung dicatat di periode tersebut. Namun, jika mempengaruhi beberapa tahun ke depan, maka perubahan estimasi itu mempengaruhi tahun ini plus tahun mendatang.
Jadi intinya ketika sebuah perusahaan itu melakukan perubahan estimasi, misalnya seperti umur manfaat aset ataupun nilai residu, maka perubahan ini tuh tidak boleh mengubah laporan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena perubahan estimasi ini itu terjadi karena diakibatkan oleh adanya informasi baru, kemudian pengalaman baru, ataupun data yang sebelumnya belum tersedia. Sehingga penyesuaiannya itu hanya bisa dilakukan ke depan, mulai periode terjadinya perubahan sampai periode-periode berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soalnya, yaitu Lawless membeli sebuah gedung seharga 3 juta yang awalnya diperkirakan memiliki umur manfaat 15 tahun dan tanpa nilai residu. Perusahaan mencatat depresiasi selama 5 tahun dengan metode garis lurus. Kemudian pada 1 Januari 2022, Lawless merevisi perkiraan umur manfaatnya. Kini, perusahaan menganggap aset tersebut memiliki umur total 25 tahun. Asumsikan bahwa umur manfaat untuk laporan keuangan dan tujuan pajak serta metode depresiasi adalah sama. Nah, di sini itu kita tidak boleh mengubah depresiasi 5 tahun sebelumnya. Kita hanya menghitung nilai buku pada tahun ke-6 saja. Karena kan di 5 tahun sebelumnya, 5 tahun awal itu kan belum terjadi adanya revisi perubahan ini kan, belum ada data barunya. Jadi masih belum boleh diganti apapun. Yang boleh disesuaikan itu di periode selanjutnya, yaitu pada tahun ke-6. Jadi nantinya kita hanya menghitung nilai buku pada tahun ke-6 dan nilai buku tersebut akan menjadi dasar depresiasi baru untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, konsep ini tuh menunjukkan bahwa perubahan estimasi itu bukanlah merupakan koreksi laporan lama, namun merupakan penyesuaian atas informasi baru. Nah, kemudian di sini untuk perhitungannya yaitu dari buildings 3 juta kemudian dikurangi akumulasi depresiasi buildings yaitu 5 dikali 200.000 yaitu hasilnya 1 juta. Kemudian sehingga book value of buildingnya itu di 2 juta karena dari building dikurangi dari akumulasi depresiasinya 1 juta, berarti 3 juta dikurangi 1 juta hasilnya 2 juta. Nah, nilai buku inilah yang akan menjadi dasar perhitungan depresiasi baru nantinya setelah perusahaan memperbarui estimasi umur manfaat asetnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh perubahan estimasi dan kategori paling umumnya. Yang pertama yaitu ada perubahan estimasi versus kebijakan. Jika sulit membedakan apakah sebuah perubahan tersebut adalah kebijakan atau estimasi, IFRS mewajibkannya untuk menganggap sebagai perubahan estimasi. Contohnya ada pada perubahan metode depresiasi. Nah, menurut IFRS itu dianggap sebagai perubahan estimasi karena metode tersebut itu mencerminkan pola manfaat ekonomi aset. Kemudian ada perubahan estimasi versus error. Nah, jika informasi baru muncul itu dianggap sebagai perubahan estimasi. Namun, jika informasinya itu dulu sudah ada ataupun sudah tersedia tetapi salah digunakan, maka dianggap sebagai error sehingga bersifat retrospektif. Nah, IFRS ini juga menekankan mengenai pentingnya pertimbangan profesional dalam membedakan keduanya. Nah, contohnya di sini ada depreciation charge. Itu rumusnya dari book value of asset dibagi dengan remaining service life-nya. Nah, tadi kan book value di tahun ke-6 kan 2 juta. Kita pakai yang itu, karena itu yang paling baru. Terus dibagi dengan remaining service life-nya. Nah, tadi kan diperkirakan jadi 25 tahun. Terus tahun yang udah pakai 5 tahun, berarti 25 tahun dikurangi 5 tahun. Nah, jadinya 2 juta dibagi 20 hasilnya itu di 100.000. Nah, nanti penjurnalannya itu jadinya depreciation expense sebesar 100.000 di debit, kemudian accumulated depreciation building sebesar 100.000 di kredit. Nah, kemudian di sini ada disclosure atas perubahan estimasi. Yang pertama ada kewajiban pengungkapan dari IAS 8. Nah, perusahaan itu harus mengungkapkan 1. Sifat perubahan estimasi, kemudian 2. Dampak terhadap laba rugi periode berjalan, 3. Dampak masa depan jika dapat diukur, 4. Jika tidak dapat diperkirakan, maka penyebabnya harus dijelaskan, 5. Tidak perlu disclosure jika perubahan kecil dan merupakan bagian dari reguler operasi. Nah, tujuan disclosure yaitu untuk meningkatkan transparansi, kemudian memberikan informasi yang relevan kepada investor terkait dengan perubahan angka yang mempengaruhi laba, serta memberi konteks mengapa angka berubah dari tahun sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai accounting errors atau kesalahan akuntansi. Kesalahan akuntansi itu sendiri yaitu kesalahan yang terjadi dalam proses pencatatan
pengukuran atau pelaporan transaksi keuangan. Kesalahan ini biasanya dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan sebuah perusahaan, sehingga sangat penting untuk dipahami jenis-jenisnya serta bagaimana kesalahan tersebut dapat terjadi. Nah, jenis yang pertama yaitu ada perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak umum diterima menjadi kebijakan yang dapat diterima. Jenis kesalahan ini biasanya muncul ketika perusahaan awalnya menggunakan kebijakan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Contohnya PSAK atau IFRS. Nah, setelah dilakukan evaluasi, perusahaan perlu memperbaikinya agar laporan keuangan kembali sesuai standar. Dan ini merupakan bukan perubahan kebijakan yang diperbolehkan, melainkan koreksi kesalahan karena dari awal kebijakan yang digunakan itu tidak tepat. Yang kedua ada kesalahan matematika. Kesalahan matematika ini yaitu kesalahan dasar dalam perhitungan, seperti penjumlahan, pengurangan, penggandaan, atau pembagian. Meskipun terlihat sederhana, kesalahan matematika ini dapat menyebabkan penyajian angka yang salah dalam laporan keuangan, sehingga nantinya akan menghasilkan laba atau saldo akun yang tidak akurat. Yang ketiga ada perubahan dalam estimasi yang terjadi karena tidak dibuat dengan etikat baik. Nah, sebagian besar estimasi akuntansi ini memang dapat berubah seiring berjalannya waktu dan hal itu tergolong wajar. Namun jika perubahan terjadi karena estimasi sebelumnya dibuat tanpa etikat baik, tidak objektif, atau dilakukan secara sembrono, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai kesalahan akuntansi. Contohnya misal membuat estimasi umur aset yang terlalu panjang agar depresiasi lebih kecil sehingga laba terlihat lebih tinggi. Jenis yang keempat yaitu ada kekeliruan. Kekeliruan atau mistake ini yaitu kesalahan yang sebenarnya tidak disengaja. Contohnya seperti salah mencatat angka transaksi, salah menjumlahkan atau mengurangi, salah memasukkan akun. Nah, kekeliruan seperti ini nih sering terjadi karena human error, kurang teliti, atau kurang memahami prosedur pencatatan. Dan yang kelima, yaitu ada penyalahgunaan fakta. Jenis kesalahan ini dapat terjadi ketika informasi yang tersedia tidak digunakan dengan benar, atau ketika data yang relevan diabaikan. Misalnya perusahaan sudah memiliki bukti pendukung bahwa suatu aset ini mengalami penurunan nilai, tapi informasi tersebut tidak dipertimbangkan saat menyusun laporan keuangan. Nah, jenis yang terakhir yaitu ada penggolongan salah antara penggolongan yang salah terhadap suatu biaya sebagai beban daripada aset dan sebaliknya. Nah, kesalahan ini dapat terjadi ketika suatu biaya yang seharusnya dicatat sebagai beban, malah dicatat sebagai aset atau sebaliknya. Misalnya, biaya perbaikan rutin ini dicatat sebagai aset, yang seharusnya biaya perbaikan itu dicatat di beban. Atau sebaliknya, pembelian peralatan dicatat sebagai beban, yang seharusnya dicatat sebagai aset. Kesalahan penggolongan seperti ini sangat mempengaruhi laporan keuangan karena dapat mengubah laba, nilai aset, dan posisi keuangan perusahaan secara signifikan. Di sini terdapat contoh kasus untuk koreksi kesalahan. Pada tahun 2023, Bendara Selektro PLC menemukan kesalahan. Pada tahun 2022, perusahaan gagal mencatat biaya depresiasi sebesar 20.000 pound sterling untuk bangunan baru yang dibangun. Bangunan ini merupakan satu-satunya aset yang dapat disusutkan yang dimiliki oleh Selektro. Perusahaan telah dengan benar memasukkan biaya depresiasi tersebut dalam laporan pajaknya dan dengan benar melaporkan pajak penghasilan yang harus dibayar. Nah, bisa dilihat dalam income statement yang ada pada slide. Terdapat dampak dari kesalahan pencatatan tersebut. Beban depresiasi atau depreciation expense terlupakan seharusnya dicatat sebesar 20.000 dan ada laba sebelum pajak atau income before tax itu terlalu tinggi 20.000 dan beban pajak yang sebesar 40% itu terlalu tinggi 8.000.
seharusnya tidak dicatat 8.000 dan menghasilkan laba bersih yang pastinya juga terlalu tinggi 12.000 yang diperoleh dari 20.000 dikurangi dengan 8.000. Ada pula dampak pada neraca, yaitu akumulasi depresiasi bangunan kurang 20.000 karena tidak dicatat, dan utang pajak tanggungan atau deferred tax liability ini kelebihan 8.000. Nah, perbaikan kesalahan dapat dicatat seperti yang ada pada slide, yaitu mendebit retained earnings sebesar 12.000 karena retained earnings terlalu tinggi 12.000 maka harus dikurangkan. Dan ada deferred tax liability pada debit juga karena kelebihan 8.000 maka harus dikurangi juga. Dan accumulated depreciation building atau akumulasi depresiasi ini berada pada kredit, yaitu karena sebesar 20.000 karena kurang 20.000 maka harus ditambahkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Yaitu di mana proses menganalisis bagaimana sebuah kesalahan itu bisa mempengaruhi laporan keuangan. Nah, apa sih error analisis itu? Error analisis adalah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak kesalahan akuntansi terhadap laporan keuangan. Nah, jika kesalahannya itu secara material, maka harus segera dikoreksi karena bisa mempengaruhi statement of financial position dan income statement atau bahkan bisa keduanya. Nah, jenis dari error analisis itu ada 3. Yang pertama itu ada balance sheet error, di mana ini adalah kesalahan hanya mempengaruhi akun-akun di neraca seperti aset, liabilitas, atau ekuitas. Contohnya itu ciri pentingnya itu tidak mempengaruhi laba. Yang kedua itu ada income statement error, di mana kesalahan yang terjadi itu hanya pada laporan laba rugi. Misalnya salah pengklasifikasian pendapatan atau beban. Nah, ciri utamanya itu tidak mengubah total laba bersih, hanya salah tempat saja. Yang ketiga itu ada balance sheet dan income statement error, di mana kesalahan ini itu mempengaruhi kedua laporan sekaligus. Contohnya itu bisa lupa mencatat akrual, salah pelakuan beban, atau bisa salah pengakuan pendapatan. Lalu yang ketiga itu terdapat 2 kategori kesalahan. Yang pertama itu ada counterbalancing error, di mana kesalahan yang akan terkoneksi dengan sendirinya dalam 2 periode akuntansi. Nah, misalnya itu beban yang salah di periode tahunnya. Nah, yang depan misalnya, otomatis itu masuk ke periode yang benar. Yang kedua, itu non-counterbalancing error, di mana kesalahan ini yang tidak akan terkoneksi otomatis. Jadi kesalahan jenis itu harus disesuaikan secara manual, karena dampaknya itu bisa terus berkelanjutan. Nah, jadi error analisis itu sangat penting untuk memastikan laporan keuangan itu tetap akurat dan reliable. Dengan memahami jenis-jenis kesalahan, kita juga bisa menentukan cara koneksi yang tepat. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan terkait dengan non-counterbalancing error atau kesalahan non penyeimbang, di mana kesalahan ini itu jauh lebih kompleks karena perusahaan itu tetap harus membuat entry koreksi meskipun perusahaan itu sudah menutup pembukuannya. Nah, di sini ada contoh Harley Company, di mana ini tuh kegagalan dalam mencatat beban depresiasi. Nah, Harley sendiri itu membeli mesin seharga $10.000 dengan umur 5 tahun. Nah, tetapi akuntan itu lupa untuk mencatat depresiasinya pada tahun 2022 dan baru menyadarinya ketika tahun 2023. Nah, di sini yang pertama terdapat solusi ketika Harley ini masih belum menutup pembukuannya. Nah, solusinya itu retained earning-nya itu kan awalnya kan overstatement karena depresiasinya itu belum dicatat. Jadi overstatement-nya itu $10.000 itu dikurangi dengan proper depreciation-nya pada tahun 2022 itu sebesar 2.000. Nah, hasilnya retained earning-nya itu $8.000. Nah, maka jurnalnya itu equipment sebesar $10.000 pada debit, kemudian depreciation expense pada debit sebesar 2.000, dan retained earning pada kredit sebesar 8.000, dan juga akumulasi depresiasinya sebesar 4.000 pada kredit.
Nah, akumulasi depresiasinya itu 4.000 karena pada tahun 2022 dan 2023. Nah, selanjutnya ketika pembukuan ini udah ditutup, maka jurnalnya itu equipment sebesar $10.000 pada debit, kemudian retain earning-nya sebesar 6.000 pada kredit, dan akumulasi depresiasinya sebesar 4.000 pada kredit. Nah, retain earning-nya sendiri itu didapat dari retain earning understate pada tahun 2022 sebesar 8.000, kemudian dikurangi dengan proper depresiasinya itu sebesar 2.000, maka retain earning-nya itu sebesar 6.000. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ketika perusahaan ini memiliki banyak kesalahan. Nah, di sini ada contoh perusahaan yang dimana memiliki beberapa kesalahan. Yang pertama itu salah mencatat gaji yang belum dibayar, kemudian kesalahan menghitung persediaan, yang ketiga itu tidak mencatat asuransi yang belum diakui, kemudian yang keempat itu tidak mencatat piutang bunga, dan yang terakhir itu kesalahan dalam mencatat penjualan aset. Nah, setiap kesalahan tersebut itu tuh berdampak langsung pada laba dan juga retain earning-nya. Nah, di sini itu di gambar sebelah kanan itu terdapat koreksi ketika perusahaan ini tuh masih belum menutup pembukuannya. Nah, yang pertama itu terdapat koreksi ketika gajinya ini belum dibayar, itu dengan menjurnal retain earnings pada salaries and wage expense sebesar 1.400, kemudian ada jurnal untuk menghitung persediaan yang dimana salaries and wage expense pada salaries and wage payable itu sebesar 1.600. Kemudian kesalahan ketika asuransi ini belum diakui, maka koreksinya itu insurance expense pada retain earning itu sebesar 1.200. Kemudian kesalahan dalam mencatat piutang bunga itu koreksinya interest revenue pada retain earning sebesar $250, dan kemudian kesalahan dalam mencatat piutang bunga itu jurnalnya retain earning sebesar 1.500, kemudian akumulasi depresiasi sebesar 2.400 pada equipment sebesar 3.900. Nah, dan yang terakhir itu ketika kesalahan itu dalam mencatat penjualan alat, maka jurnal koreksinya itu akumulasi depresiasi sebesar $780 pada depresiasi expense sebesar 390 pada retain earning-nya sebesar 390. Nah, ketika perusahaan ini tuh memiliki banyak kesalahan, itu biasanya digunakan yang namanya worksheet. Nah, di mana worksheet ini itu tuh untuk memperbaiki kesalahan pada laporan keuangan. Nah, lembar kerja ini tuh biasanya untuk menunjukkan pos-pos mana aja atau akun mana aja yang salah, kemudian jumlah dari koreksinya dan dampaknya itu terhadap laba rugi. Dalam worksheet ini sendiri itu ada dua bagian. Yang pertama ada worksheet analysis of change dan juga ada statement of financial position correction. Yang dimana ini tuh untuk mengetahui bagian mana aja sih yang bakal dikoreksi. Nah, kembali ke soal yang sebelumnya, itu kan ketika pembukuannya ini belum ditutup. Nah, gimana kalau pembukuan ini telah ditutup? Jadi kalau pembukuan ini telah ditutup, maka semua akun laba ruginya kan udah dipindahkan ke retain earning. Jadi akun-akun beban itu juga udah ganti ke retain earning. Nah, salah satu contohnya ketika record beban gaji yang belum dibayar, maka retain earning sebesar 1.600 pada salaries and wage payable sebesar 1.600. Begitu juga dengan yang lainnya, akun-akun pada laba rugi itu diganti dengan retain earning. Selanjutnya terdapat penyusunan laporan keuangan ketika terjadi kesalahan. Nah, di sini ada contoh dari perusahaan yang dimana perusahaan ini tuh memiliki banyak kesalahan. Yang pertama itu tidak mencatat penjualan sebesar $1, kemudian salah mencatat upah yang harus dibayar, salah mencatat cadangan kerugian piutang, kesalahan terkait asuransi, dan lain sebagainya. Nah, di sini pada gambar kanan itu ada worksheet yang sebelumnya kita bahas yang memperlihatkan gimana semua kesalahan itu diperbaiki. Nah, di sini ada beberapa bagian, ada trial balance and adjustment yang dimana itu untuk akun yang belum diperbaiki atau akun sebelumnya, kemudian ada adjustment untuk perbaikan akun, kemudian ada income statement adjusted, sama ada statement of financial position adjusted. Nah, di sini kita ambil contoh salah satu yang dimana beban gaji pada tahun 2022 itu sebesar 2.500 itu belum bayar. Nah, karena sebelumnya beban gaji itu kan udah nggak ada lagi di laporan pembukuan ini, maka beban gaji itu dibebankan ke retain earning. Maka dalam adjustmentnya itu masuk ke dalam retain earning. Begitu pula akun-akun yang lainnya.